Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delvis. Kali ini saya ingin membahas khusus mengenai taktikal yang kemarin dilakukan oleh Bojan Hodak bersama Persib Bandung melawan PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Kita tahu hasil akhir daripada pertandingan ini adalah 2-1 untuk kemenangan Persib Bandung. Kedua gol dicetak oleh Tyrone Delvino dan juga Gustavo Prangka, sedangkan dari PSIS Semarang itu dicetak oleh siapa namanya ya, saya agak lupa itu. Nah, ada hal yang menarik yang diperagakan oleh kedua pelatih ya, Gilbert Ages itu dari PSI Semarang dan Coach Bojan Hodak dari Persib Bandung. Pertama kita dari PSIS Semarang terlebih dahulu. PSIS Semarang kemarin menggunakan formasi 3-4-3. Ini formasi yang hampir sama digunakan oleh Coach Sintayong di Timnas Indonesia. Nah, pada fase attacking, itu berubah menjadi 3-2-5 dengan menumpuk jumlah pemain di sektor pertahanan lawan. Sebaliknya ketika fase defending atau ketika fase bertahan itu membentuk safe defending itu 5-4-1. Nah, yaitu Septian David Maulana menjadi striker di depan. Nah, sebaliknya dari Persib Bandung itu menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Nah, dengan menaruh 3 lini tengah itu ada Matteo Kocijan sebagai gelandang bertahan, kemudian Maklok dan juga satu lagi Adam Alis. Untuk sektor sayap, sayap kanan itu ada Tyrone, sayap kiri Ciro, kemudian penyerang murni nomor 9 adalah Dimas Derajat. Nah, dengan formasi 4-3-3 itu ketika menyerang, itu agak unik ya, karena ternyata membentuk 2-2-6. Nah, kemudian ketika bertahan itu berubah menjadi 4-4-2, itu dari Persib Bandung. Nah, kemenangan Persib Bandung terhadap PSIS Semarang ini sekaligus juga menorehkan semacam catatan tersendiri di mana PSIS dalam banyak pertemuan selalu kalah. Tercatat kalau tidak salah sebelum pertandingan kemarin itu 10 kali pertemuan, 9 kali itu berakhir dengan kemenangan Persib Bandung, sedangkan untuk yang 1 kali imbang. Nah, kemenangan kemarin mencatatkan berarti kemenangan Persib Bandung untuk kesekian kalinya terhadap PSIS Semarang. Nah, yang menarik tadi bagaimana kita lihat bahwa Persib Bandung mampu merusak taktikal yang diterapkan oleh PSIS Semarang. Ketika fase defending 5-4-1 diperagakan oleh PSIS Semarang, ternyata Persib Bandung mampu mengobrak-abriknya Bojan Hodak dengan cara bagaimana? Nah, dari 4-3-3 itu 3 penyerang sayap, penyerang tengah dan penyerang sayap kiri kanan itu berkumpul ke tengah ya, berkumpul ke tengah, tidak melebar. Nah, tidak melebar sehingga 5 pemain belakang PSIS berhadapan dengan 3. Nah, itu. Kemudian salah satu daripada 2 orang, apakah Maklok atau Adam Alis, itu juga ikut membantu sehingga dari tadinya 3 orang menjadi 4. Nah, menjadi 4 orang. Jadi 5 berhadapan dengan 4. Nah, berikutnya adalah support dari 2 fullback ya. Kakang Rudianto di fullback kanan naik. Nah, kemudian ke sisi sebelah kanan. Kemudian Edo Febriansah juga dari sisi kiri pertahanan Persib Bandung itu juga naik. Maka formasi 5-4-1 itu menjadi berhadapan dengan 5-6 ya, 6 pemain Persib Bandung, 3 penyerang, 1 dari lini tengah, 2 dari fullback. Secara taktikal itu berhasil dilakukan oleh Coach Bojan Hodak. Hanya saja, ini yang agak bermasalah. Tingkat efektivitas di dalam melakukan serangan termasuk di dalamnya adalah mencetak gol ini kurang akurat, kurang klinis, kurang benar-benar tajam ya. Tapi secara taktikal Coach Bojan Hodak berhasil meruntuhkan formasi 3-4-3 dan 5-4-1 ketika bertahan dengan tadi 2-2-6. Jadi ini antitesis daripada formasi 3-4-3 tadi ketika 5-4-1 itu diobrak-abrik dengan 4-4-6 ya. Hanya saja tadi ya
kualitas daripada penyerangan Persib Bandung masih agak bermasalah karena absennya David da Silva. Nah, itu yang menarik dari sisi taktikalnya. Nah, sisi lain yang ingin saya bahas adalah bagaimana rotasi pemain yang dilakukan oleh Coach Boyan Hodak relatif berhasil. Nah, bagaimana relatif berhasil? Kita tahu Tyrone Dolfino posisi aslinya adalah attacking midfielder atau gelandang penyerang, gelandang serang ya. Tetapi di pertandingan kemarin itu diposisikan sebagai penyerang sayap kanan. Sebaliknya, nah kalau Adam Alis kita tahu beliau memang bisa bermain di tengah ya, baik itu sebagai gelandang serang ataupun gelandang box to box ya, gelandang tengah. Nah, tetapi kemarin itu diplot sebagai gelandang serang dan itu cukup berhasil. Hanya saja memang tingkat akurasi itu masih perlu ditingkatkan lagi oleh Adam Alis. Nah, saya kira percobaan kemarin merotasi pemain dengan hasil seperti itu akan terus dilakukan oleh Coach Boyan Hodak. Karena dari pertandingan awal sampai dengan kemarin pertandingan kelima terlihat satu sisi memang Coach Boyan Hodak masih mencari 11 line up terbaiknya. Sisi lain memang rotasi pergantian pemain ini sengaja dilakukan oleh Coach Boyan Hodak supaya tim Persib Bandung bisa tetap prima karena jadwal yang begitu padat. Karena Persib Bandung musim ini harus bermain di ACL 2 ya, yang nanti akan diselenggarakan pertama kali akan melawan dengan POT ya tanggal 19 juga di kompetensi Liga 1. Tentu saja Coach Boyan Hodak harus benar-benar memanfaatkan seluruh pemain agar bisa perform ketika ditampilkan. Sebab ketika terlalu jauh antara line up dengan tim pelapisnya, nah itu akan menimbulkan masalah ketika 11 line up terbaiknya itu mengalami cedera, dipanggil oleh timnas ataupun lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi itu pembahasan taktikal kita di pertandingan Persib Bandung melawan PSIS Semarang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.